bisa, Mas? Bisa. Tika? Kok kalian dagang ikan di depan warung makan aku sih? Ini kan tanahnya Bapak, Mbak. Wajar dong jualan di sini. Iya, tapi nggak di depan warung makan aku juga, Tika. Mana bau dan kotor lagi. Kalian tuh yang bersih dong kalau dagang. Ini kan kita lagi bersihin ikannya, jadi wajar dong kalau masih kotoran bau. Tapi kan bisa bersihin ikannya dalam wadah. Jadi kotoran tuh nggak berantakan kemana-mana. Kalau kayak gini kan warung makan aku jadi korbannya, Tika. Kalau orang nggak mau datang ke warung aku karena bau dan kotor kayak gini, gimana? Kalian mau tanggung jawab? Mbak santai aja sih. Warung nasi Mbak kan masih belum buka. Nanti juga kita bersihin kok. Iya itu harus. Ini kan tempat usaha aku dan kalian udah ngerusaknya. Jadi memang tanggung jawab kalian untuk bersihin tempat ini. Aduh Mbak, Mbak tuh nggak bisa dibilangin ya. Mbak kan malah jadi nyolot sih. Tika, aku tuh nggak nyolot. Aku cuma nggak suka aja dengan cara kalian yang nggak sopan kayak gini. Coba aja kalian bilang, kalau kalian tuh mau dagang ikan, aku pasti bantu kok. Gimana kalau aku pinjemin kalian uang buat kalian sewa tempat dagang sendiri? Kalian bisa sewa tempat yang strategis di pasar. Mbak pikir kita jualan kayak gini karena nggak punya uang. Jangan mentang-mentang rumah aku disita Bang. Mbak jadi ngerasanya lebih kaya. Udahlah Mbak tuh nggak usah sok baik. Bilang aja Mbak mau ngusir kita kan? Aku tuh nggak ada maksud kayak gitu. Aku tuh pengen nolongin kalian loh. Kenapa sih kamu tuh curiga banget sama aku? Mbak mau minjemin uang buat ngatur aku kan? Bapak juga ngasih warisan ini karena Mbak kan dekat sama Bapak. Aku nggak pernah ya ngatur-ngatur kayak gitu. Aku tahu Mbak banyak uang, tapi Mbak nggak bisa beli harga diri aku pakai uang Mbak. Tika, jangan dorong aku ya. Walaupun aku ini kakak angkat kamu, aku tetap kakak kamu. Aku lebih tua daripada kamu. Jangan nggak sopan kamu. Tika! Saya kan udah pernah bilang, jangan kasar sama dia. Mbak tuh susah banget dibilangin. Astaga Mbak Riri, jadi kamu didorong sama adik angkat dan adik ipar kamu? Iya Mbak. Kok mereka bisa setega itu sih Mbak? Padahal kamu udah segitu baiknya sama mereka. Ya karena mereka ingin menyingkirkan saya Mbak. Mereka ingin menguasai rumah warisannya Bapak Mbak. Makanya mereka senekat itu Mbak. Lalu apa yang Mbak Riri lakukan setelah itu? Apa kamu tetap membuka warung makan Mbak? Iya Mbak, saya tetap membuka warung makan itu. Karena cuma itu Mbak satu-satunya mata pencarian saya saat ini Mbak. Duh, udah siang gini kok pelangganku belum pada datang ya? Kok warung Mbak Riri jadi jorok gini ya? Bu, silahkan Bu. Lauknya masih lengkap semua loh. Nggak jadi deh Mbak, warungnya jorok, bau amis lagi. Nanti saya takut mual ah. Makasih ya. Ya Allah, kuatkan hambamu ini. Rasain loh Mbak. Kabur semua kan pelanggannya? Iyalah, mana ada orang yang mau makan di tempat kotor dan bau kayak gitu. Mas, besok kita kerjain dia lagi ya. Aku pengen lihat Mbak sedih terus. Tentu dong sayang, aku juga suka lihat dia menderita. Sakit banget. Tangan aku kepatil Mas. Sakit banget. Ya udah kita masuk dulu, biar aku obatin. Ya udah Mas. Sabar. Ini aku tetesin nih. Perih banget aduh. Aku tiupin.
seandainya kamu tadi nggak liatin Mbak Riri, kamu pasti nggak kena patil ikan. Mbak Riri itu bikin sial aja. Mas, gimana kalau Mbak Riri kita hilangkan aja? Gimana kalau kita santet dia aja, sayang? Katakan keinginan kamu ke boneka ini, sayang. Hancur kamu, Mbak Riri. Mereka menyantet kamu, Mbak. Iya, Mbak. Tapi Mbak, apa yang kamu rasakan? Apa yang terjadi ketika mereka menyantet kamu? Alhamdulillahnya, santet itu nggak mempan ke saya. Malah berbalik kepada mereka, Mbak. Aduh, Mas. Badan aku sakit semua, Mas. Kamu dengar nggak, sayang? Ada Mbak Riri sedang baca doa. Dia ngebalas kita. Iya, sayang. Kayaknya Mbak Riri ngebalikin santetnya ke kita. Kok kamar mereka bau busuk banget? Ada yang nggak bener nih. Apa aku buatin mereka air doa aja ya? Tika, Wahyu, Mbak boleh masuk nggak? Ayo kita keluar. Kalian kenapa? Pergi kamu, Mbak. Jangan mendekat. Kamu yang bikin kita celaka seperti ini.
Apa sih? Kenapa Mbak nggak boleh deket-deket? Emangnya Mbak bakal ngapain kalian? Mbak itu khawatir banget sama kalian. Karena kamar kalian ini bau busuk banget. Makanya Mbak mau bikinin air doa. Enggak Mbak. Aku nggak mau air doa dari Mbak. Aduh, syukurlah Mbak. Tapi Mbak, setelah santetnya berbalik, bagaimana nasib adik ipar dan adik angkat kamu Mbak? Mereka jadi berhenti meneror kamu kan? Mereka nggak kapok, Mbak. Biarpun kondisi mereka nggak berdaya karena ulah mereka sendiri. Tapi mereka tetap berusaha mau menyingkirkan saya. Ya bangun sayang. Ya Allah, mereka itu kenapa sih? Kok jadi aneh gitu? Aduh, kita harus cepat pergi dari sini sayang. Kita harus menjauh dari Mbak Riri sebelum dia nyakitin kita lagi. Mas. Mas Wahyu. Ini Mbak Tika kenapa jadi seperti ini? Mbak Tika kok seperti kesakitan? Iya, ada apaan sebenarnya sih? Kita disantet sama Mbak Riri, Mbak. Apa? Santet. Disantet. Disantet. Mbak lihat, saya kayak gini gara-gara disantet Mbak Riri, Pak. Saya dan Mas Wahyu disantet. Pak, Bu, jangan percaya dengan mereka. Mereka tuh udah bohongin kalian semua. Saya berani sumpah demi Allah, saya tuh nggak menyangkat mereka. Saya juga nggak akan pernah ngelakuin hal musyrik kayak gitu. Jangan percaya dia, Pak. Dia tuh bohong, Pak. Sebelumnya bapak saya meninggal karena disantet sama dia, Pak. Sekarang saya dan Mas Wahyu yang disantet biar saya gak dapat hak atas rumah ini. Astagfirullahaladzim. Mbak Riri jahat banget sih. Betul, Pak. Bu, Mbak Riri nggak suka kita tinggal di rumah ini. Makanya dia nyantet kita. Astagfirullah. Kamu jangan fitnah aku kayak gitu dong, Wahyu. Tika, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa, Mbak? Udah jelas-jelas aku dan Mas Wahyu kayak gini gara-gara disantet sama Mbak. Ini udah jelas buktinya, Mbak. Mbak jangan ngeles lagi. Astagfirullahaladzim. Mbak Riri, udah deh gak usah ngelak lagi. Semua tuh udah jelas buktinya Mbak Riri. Ya makanya Mbak Riri nggak usah deh ya bohongin kita lagi. Ih, Bener kan? perempuan jahat kamu. Terlaluan banget Jadi sih. perempuan. Demi Allah, saya tuh nggak seperti apa yang diomongin Wahyu dan Tika. Dia ini tukang main dukun. Mending kita usir dia, Pak. Sebelum semua warga di sini disantet sama dia. Iya benar, mendingan kita usir aja dia. Ayo. Jadi Mbak akhirnya diusir oleh warga. Iya, Mbak. Tapi di situ saya nggak tinggal diam, Mbak. Saya melawan warga yang udah mengusir saya, Mbak. Lepas sini. Pergi. Gak aman. Lepasin saya. Apapun yang terjadi, saya nggak akan tinggal di rumah ini. Saya udah janji sama almarhum bapak saya. Saya akan jagain rumahnya. Kamu bunuh saya. Silahkan. Tapi yang harus kalian tahu, saya tidak akan meninggalkan rumah ini. Aku tusuk kamu, Riri. Biar kamu mati dan bisa pergi dari rumah ini. Tika, kamu kenapa? Tika, kalau kamu mau selamat, kamu harus bertobat, Tika. Allah itu maha pemaaf. Gak, Mbak, aku gak mau. Aku gak salah. Ini semua gara-gara Mbak nyantet aku.
Tika, Mbak tahu kamu tuh nggak suka sama Mbak. Kamu marah sama Mbak. Biasa kamu tahu, Tika. Mbak itu sayang sama kamu. Dan Mbak nggak mau. Kamu itu kenapa? Cuma karena warisan. Istighfar, Tika. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tika. Maafin aku ya Allah. Iya, Tika. Iya. Mbak udah maafin kamu, Dek. Udah. Sekarang kamu tobat ya. Maafin aku. Karena aku udah berusaha nyancat, Mbak. Aku nggak akan berhenti. Selama Mbak masih tinggal di rumah Bapak, hidup Mbak nggak akan tenang. Rumah itu peninggalan almarhum Bapak. Mbak bukan anak kandungnya dari almarhum Bapak. Kita yang lebih berhak. Cukup, Mbak! Mbak tuh bisa ngepel nggak sih? Yang bener dong bersihinnya. Gimana kalau Mbak Riri kita hilangkan aja? Kita santet dia aja, sayang. Ya Allah, Tika. Kenapa kamu tega banget sama Mbak? Mbak Riri maafin kita ya, kita udah salah ikut nuduh Mbak Riri. Alhamdulillah adik angkat saya selamat, Mbak. Di sini dia minta maaf sama saya. Dia juga bertaubat dan mengakui semua kejahatannya dia, Mbak. Dan Mbak Riri memaafkan adik Mbak. Iya, saya memaafkan dia. Ya, walaupun tidak sedarah, tapi gimana pun dia tetap adik saya, Mbak. Biarpun kita nggak sedarah, tapi almarhum kedua orang tuanya sudah merawat dan membesarkan saya, Mbak. Dan sekarang gantian saya yang merawat adik saya, Mbak. Karena cuma saya yang dia punya saat ini. Saya sangat kagum dengan Mbak Riri. Meskipun sudah disakiti berkali-kali oleh adik angkat Mbak, tapi Mbak masih bisa memaafkan. Bahkan Mbak Riri bisa menyayangi adik angkat Mbak selayaknya itu adik kandung Mbak sendiri. Iya, Mbak, karena saya percaya kasih sayang juga bisa datang biarpun hubungan tidak sedarah. Terima kasih banyak ya Mbak Riri, kamu sudah datang ke sini dan berbagi kisah kamu, Mbak. Dan saya doakan semoga hubungan kamu dengan Tika semakin baik saja, semakin langgeng. Amin. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Pemirsa, kisah Mbak Riri hari ini bukan sekedar tentang perjuangan hidup, melainkan tentang harapan dan hati yang besar dari seorang kakak kepada adiknya. Meskipun bukan sedarah, namun dengan cinta dan ketulusan hati, luka sebesar apapun yang ditorehkan oleh sang adik kepada kakaknya pun bisa sembuh. Dan kini saatnya bagi Anda, para sahabat catatan hati perempuan, untuk membagikan kisah nyata yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi para perempuan hebat lainnya. Kisah yang Anda bagikan dan terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Kini saatnya bagi saya, Nadia Mulia, untuk pamit undur diri dan sampai jumpa dalam episode berikutnya.